Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Maiji Syahrul dengan NIM 19017058 Prodi Sastra Indonesia. Pada pertemuan kali ini saya akan mencoba membahas atau mengulas materi tentang seputaran angkatan 66. Ini merupakan suatu program atau tugas dari mata kuliah Sejarah Sastra Indonesia yang dibimbing oleh Bunda Yeni Hayati. Mau tahu bagaimana kelanjutan videonya? Silakan cek video berikut ini. Selamat menonton dan check it out. Baiklah, kita memasuki materi yang pertama, yaitu tentang sejarah berdirinya Angkatan 66. Dari beberapa sumber yang saya cari atau yang saya dapatkan, saya menyimpulkan bahwa berdirinya Angkatan 66 ini ditandai dengan terbitnya majalah sastra Horizon. Semangat avant-garde sangat menonjol pada angkatan ini. Banyak karya sastra pada angkatan ini yang sangat beragam dalam aliran sastra. Munculnya karya-karya sastra beraliran surrealistik, arus kesadaran, arketip, absurd, dan lain-lain pada masa angkatan ini di Indonesia. Nama Angkatan 66 ini pertama kali digunakan oleh H.B. Jassin di dalam Angkatan 66 yang berjudul Prosa dan Puisi. Dalam buku ini pertama kali H.B. Jassin menyampaikan penolakannya terhadap Angkatan 50 dengan mengutip pernyataan Ajib Rosidi di dalam Simposium Sastra Pekan Kesenian Mahasiswa di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 1960. Baiklah, hanya itu yang dapat saya uraikan atau saya ulas tentang sejarah berdirinya Angkatan 66 ini. Kita memasuki materi yang selanjutnya, yaitu tentang karakteristik yang dimiliki oleh Angkatan 66. Dari beberapa sumber yang saya cari atau yang saya dapatkan, saya menemukan beberapa karakteristik yang dimiliki oleh Angkatan 66. Karakteristik atau ciri-ciri atau sifat yang dimiliki oleh Angkatan 66 adalah 1. Mulainya dikenal gaya epik dalam berpuisi. 2. Puisinya menggambarkan kemuraman hidup yang menderita. 3. Prosanya menggambarkan masalah kemasyarakatan. 4. Cerita dengan latar perang dalam prosa ini mulai berkurang. 5. Banyak terdapat penggunaan gaya retorik dan slogan dalam puisi. 6. Atau yang terakhir adalah munculnya puisi mantra dan puisi surrealisme. Baiklah, hanya itu yang dapat saya uraikan tentang karakteristik yang dimiliki oleh Angkatan 66. Kita memasuki materi yang selanjutnya, yaitu tentang pelopor berdirinya Angkatan 66. Dari sumber yang saya cari atau yang saya dapatkan, banyak yang mengatakan hanya satu orang tokoh yang mendirikan Angkatan 66 ini, yaitunya Taufik Ismail. Saya akan mencoba menjabarkan beberapa biografi hidup dari Bapak Taufik Ismail. Taufik Ismail lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 25 Juni 1935. Masa kanak-kanak sebelum sekolah dilalui di Pekalongan. Ia pertama kali masuk sekolah rakyat di Solo. Selanjutnya, ia berpindah ke Semarang, Salatiga, dan menamatkan sekolah rakyat di Jogja. Ia masuk SMP di Bukit Tinggi, SMA di Bogor, dan kembali ke Pekalongan. Mungkin hanya itu biografi singkat yang saya jabarkan tentang Bapak Taufik Ismail. Kita memasuki materi yang selanjutnya, yaitu tentang pengarang atau tokoh sastrawan yang ikut serta dalam Angkatan 66. Baiklah, dari beberapa sumber yang saya dapatkan, saya hanya mengambil beberapa orang tokoh. Yang pertama yaitu Taufik Ismail, yang kedua Gunawan Muhammad, yang ketiga Sapardi Djoko Darmono, yang keempat Gerson Poi, yang kelima Tokti Herati, yang keenam Andre Alexander Leo, dan yang ketujuh atau yang terakhir adalah Hans Bagwe Jassin. Mungkin hanya itu tokoh sastrawan yang ikut serta dalam Angkatan 66 yang dapat saya uraikan pada kesempatan kali ini. Kita memasuki materi selanjutnya, yaitu karya-karya sastra yang dihasilkan oleh para sastrawan pada Angkatan 66. Dari beberapa sumber saya menemukan beberapa karya yang dihasilkan oleh para sastrawan pada Angkatan 66 ini. Yang pertama yaitu Sutarji Kalzum Bahri yang hasil karyanya berjudul O. Yang kedua Abdul Hadi, hasil karyanya berjudul Laut Belum Pasang. Yang ketiga Sapardi Djoko Damono, yaitu Dukamu Abadi, Mata Pisau dan Akuarium. Yang keempat
Gunawan Muhammad yang berjudul Interlude dan Perikesit. Yang kelima Umar Khayyam, judul karyanya 1000 Kunang-Kunang di Mahantan. Dan yang keenam yaitu Taufik Ismail, judul karyanya Malu Aku Jadi Orang Indonesia, Tirani dan Benteng. Kita memasuki materi yang selanjutnya, yaitu tentang karya sastra yang terkenal atau yang menonjol pada angkatan 66 ini. Baiklah, dari beberapa sumber yang saya cari atau yang saya dapatkan mengatakan bahwa karya-karya sastra yang terkenal pada angkatan 66 adalah yang pertama, Aku Ingin yang diciptakan oleh Sapardi Djoko Damono, yang kedua, Tirani dan Benteng yang diciptakan oleh Taufik Ismail, yang ketiga, Buku Tamu Museum Perjuangan, yang keempat, Orang Utan di dalam kumpulan puisi Saya Hewan, dan yang kelima, Makna 1000 Bulan di dalam kumpulan puisi Langit. Hanya itulah karya sastra yang dapat saya uraikan pada angkatan 66. Kita memasuki materi yang terakhir, yaitu tentang perbedaan antara angkatan 66 dengan angkatan 50-an. Baiklah, saya akan mencoba menguraikan beberapa perbedaan antara angkatan 66 dengan angkatan 50-an. Yang pertama yaitu lirik puisi yang terdapat pada angkatan 66 menceritakan tentang kritik sosial dan kesewenang-wenangan terhadap kaum lemah. Sedangkan lirik puisi angkatan 50-an masih meneruskan karya gaya angkatan 45 yang bersifat slogan dan retorik. Perbedaan yang kedua yaitu adalah karya sastra angkatan 66 menggambarkan kemuraman batin yang hidup yang menderita. Sedangkan karya sastra angkatan 50-an mempunyai banyak corak beragam karena faktor politik dan ideologi partai. Nah teman-teman, sampai di sini dulu materi yang bisa Meji uraikan atau yang Meji bahas pada kesempatan kali ini. Semoga tayangan yang tadi bermanfaat dan semoga bertemu di lain waktu. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.